Pernah nggak sih kalian berpikir, setiap hari tubuh kita membentuk jutaan sel baru? Bagaimana sel dalam tubuh bisa membelah dan menghasilkan sel baru yang sama persis? Nah, jawabannya ada pada proses replikasi DNA. DNA adalah materi genetik yang menyimpan seluruh informasi tentang makhluk hidup. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebelum sel membelah. Tujuannya agar setiap sel anak menerima informasi genetik yang sama. Sebelum memahami proses replikasi DNA, kita perlu mengetahui di mana dan kapan proses ini terjadi. Pada sel eukariotik, seperti sel manusia, hewan, dan tumbuhan, replikasi DNA berlangsung di dalam inti sel atau nukleus karena di sanalah DNA berada. Sedangkan pada organisme prokariotik, seperti bakteri, replikasi DNA terjadi di daerah sitoplasma yang disebut nukleoid. Replikasi DNA terjadi sebelum sel membelah, tepatnya pada fase S atau sintesis dalam siklus sel. Pada fase ini, seluruh materi genetik digandakan sehingga ketika pembelahan sel berlangsung, setiap sel anak akan memperoleh informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Tahap pertama dimulai ketika enzim toposomerase membantu mengurangi tekanan pada DNA. Kemudian enzim helicase membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan antar basa nitrogen. Akibatnya, terbentuk dua untai tunggal yang akan digunakan sebagai cetakan. Agar kedua untai tidak bergabung kembali, protein SSB akan menahannya tetap terbuka. Setelah DNA terbuka, enzim primase membuat RNA primer sebagai titik awal. Kemudian DNA polimerase mulai menyusun nukleotida baru berdasarkan pasangan basa yang sesuai. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. DNA polimerase memiliki satu aturan penting, yaitu hanya dapat menyusun DNA baru dari arah 5' ke 3'. Karena kedua untai DNA memiliki arah yang berlawanan, proses pembentukan DNA baru tidak dapat berlangsung dengan cara yang sama pada kedua untai. Pada untai pertama, yang disebut leading strand, DNA polimerase dapat bekerja secara terus-menerus mengikuti arah pembukaan DNA. Oleh karena itu, untai ini dapat disintesis dengan lebih cepat dan tanpa terputus. Namun pada untai kedua, yang disebut lagging strand, DNA polimerase tidak dapat langsung mengikuti arah pembukaan DNA. Akibatnya, DNA harus dibentuk sedikit demi sedikit dalam segmen-segmen pendek. Potongan-potongan pendek tersebut dikenal sebagai fragmen Okazaki. Setiap fragmen diawali oleh RNA primer dan kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase hingga terbentuk bagian DNA yang baru. Setelah itu, enzim ligase bertugas menyambungkan setiap fragmen hingga menjadi untai DNA yang utuh. Para ilmuwan pernah mengusulkan 3 model replikasi DNA. Pertama, model konservatif. Kedua, model semi-konservatif. Dan ketiga, model dispersif. Model yang benar adalah semi-konservatif. Artinya setiap DNA hasil replikasi terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Melalui replikasi DNA, setiap sel baru dapat menerima informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Karena itulah proses ini sangat penting bagi pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi makhluk hidup.